Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Balaga. Kali ini saya akan mereaction video dari Kiai Nur Ihya dan Kiai Syakur Yasin, dimana ini sedang viral dan ini terkait dengan pernyataan-pernyataan Kiai Syakur Yasin dan Kiai Nur Ihya yang bisa dikatakan ini menyimpang dari akidah umat Islam yang disampaikan oleh para ulama dan ulama sebelumnya sampai kepada para sahabat, yang mana ini harus ditanggapi oleh para santri, oleh para ustadz. Ya, ini tidak harus sampai menurunkan banyak ulama, cukup para santri saja tanggapi hal ini. Ya, ini pernyataan Kiai Nur Ihya dan Kiai Syakur Yasin tentang orang Islam atau bukan orang Islam itu akan masuk surga dengan dalil Al-Quran yang mereka salah fahami dan dengan logika yang mereka sampaikan oleh beliau-beliau Kiai Syakur Yasin dan Kiai Nur Ihya. Kita lihat video dari Kiai Syakur Yasin tentang hal ini. Agama tidak sama, tetapi Tuhanku adalah yang mutlak, tidak terikat dengan hukum kausalita dan tidak terikat dengan hukum syariat sekalipun, karena dia syariat. Dan dia tidak terikat dengan hukum kausalita karena dia prima kausa. Itu. Jadi kalau Anda bertuhan tapi yang terbatas, berarti beda Tuhannya dengan saya. Tuhan saya apapun bisa. Kalau Anda meyakini Tuhannya ada yang tidak bisa, berarti beda. Iya. Bukan beda agama, tapi beda Tuhan. Tuhan Anda tidak bisa mengampuni orang non-muslim. Kalau saya meyakini Allah mengampuni siapapun. Iya. Udah paham? Jadi surga milik siapa? Untuk siapa? Ya silakan nanya Allah dong. Allah itu mutlak. Wallahu fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dengan pernyataan ini, dengan logika beliau, boleh-boleh saja Allah boleh-boleh saja memasukkan orang non-muslim, orang muslim dan orang non-muslim semuanya dimasukkan ke surga. Toh Allah ini tidak terbatas, Tuhan tidak terbatas sehingga harus melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Fa'alul lima yurid, Allah itu maha melakukan apa yang dikehendakinya. La yuf'alu amma yaf'alu, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak dapat dipertanyakan terhadap apa yang dilakukannya. Artinya Allah bisa-bisa saja memasukkan orang non-muslim ke surga. Namun hal ini seperti kita yakini umat Islam bahwa Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dengan demikian, ketika Allah menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran, Allah tidak bermain-main dalam menyampaikannya. Jika Allah mengatakan demikian, ya demikian. Innallaha la yukhliful mi'ad dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran demikian, maka akan demikian. Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan. Toh kalau Allah menyampaikan dalam Al-Quran demikian, kemudian ternyata kenyataannya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Allah sesuai dalam Al-Quran, berarti Allah ini kan, Anda seakan-akan menyifati Allah dengan pelin-pelan. Kata kasarnya kan seperti itu. Allah maha suci dari itu. Allah maha suci, maha sempurna, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya ajarannya dengan penuh perjuangan, disiksa oleh orang-orang kafir musyrik,
berperang dengan orang-orang non-muslim. Itu bukan main-main Allah mengutus Nabi Muhammad. Sehingga ketika Anda menyifati Allah berhak melakukan ini, melakukan itu, namun Anda tidak menyadari bahwa seakan-akan Anda menyifati Allah itu dengan main-main, dengan pelin-pelan, menyampaikan dalam Al-Quran, menjanjikan orang yang berbaik seperti ini, orang yang masuk Islam seperti ini, kemudian untuk orang yang tidak Islam akan mendapatkan ancaman, untuk orang yang jahat akan mendapatkan ancaman. Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, Anda itu sudah menuduh Allah dengan sesuatu yang tidak benar, menjustis Allah bahwa Allah bisa saja melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Nah, itu parah. Pendapat demikian itu sangat parah. Allah jelas mengatakan, Inna dina indallahi Islam, agama menurut Allah yang benar adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan Allah menyebutkan orang-orang kafir akan masuk neraka selamanya. Banyak dalam Al-Quran disebutkan orang-orang non-muslim akan masuk neraka selamanya. Toh jika demikian, Anda jangan mempertentangkan Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan Anda mempertentangkan Allah. Oh, Allah kok begini, Allah kok jahat, kok memasukkan orang ke neraka, kok orang dimasukkan ke surga, ini kok enak. Nah, ini la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan demikian. Anda yang salah. Jangan memutarbalikkan pemahaman. Ketika Anda mengatakan demikian, oh Allah boleh dong memasukkan orang ke surga, masa orang Islam saja, masa Allah pelit, kan seperti itu. Masa Allah tidak punya belas asih, orang kok dimasukkan ke neraka. Nah, itu pernyataan Anda dengan demikian yang disebut dengan menentang Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran demikian. Diutusnya Nabi Muhammad itu bukan main-main. Nabi Muhammad berjuang itu bukan main-main. Kita boleh sebagai umat beragama memiliki keyakinan. Umat Kristen pun memiliki keyakinan. Orang-orang selain orang Kristen tidak akan masuk surga. Orang yang beragama lain pun memiliki keyakinan demikian. Anda tidak boleh mempertentangkan itu. Itu masalah keyakinan agama. Nah, kita paham kan? Melencengnya logika Kiai Syakur Yasin. Kemudian pernyataan dari Kiai Nur Yahya yang membawa dalil-dalil Al-Quran ini sungguh ironis. Pemahaman beliau sangat jauh melenceng, dan ini juga pemahaman dari Kiai Syakur Yasin karena menggunakan dalil ini memahami bahwa orang non-muslim akan masuk surga. Padahal tidak demikian. Ini menyesatkan umat, pemahaman ini. Orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama Kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani, dan orang-orang Sabi'i, agama-agama terdahulu. Asalkan apa? Barang siapa di antara mereka, ya, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Gusti Ingkang Akarya Jagat, kepada Sang Hyang Widi, atau bahasa apapun lah, versi mereka, sesuai dengan bahasa-bahasa mereka, dialek-dialek mereka. Pokoknya Tuhan Sang Pencipta alam, ya, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Yaumul akhir itu
bisa dikatakan akhirat. Tetapi intinya adalah hari, waktu di mana kita akan hidup lagi setelah kematian kita. Itu yaumul akhir. Percaya kepada Allah dan adanya kehidupan setelah kematian, dan dia mau berbuat baik. Dia mau beramal soleh kalau menurut kita. Kalau menurut mereka ya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga kanan kiri depan. Nah, di video ini juga Kiai Nur Ihya menyampaikan dalil Al-Quran bahwa orang non-muslim, tidak hanya orang Islam, mereka orang non-muslim juga akan masuk surga. Dengan menyampaikan dalil Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Ya kaum Nabi Musa yang menerima kitab Taurat. Wan Nasara, dan kaum Nasrani. Siapa kaum Nasrani? Kaumnya Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Was-sabiin, dan golongan-golongan as-sabiin. Ini disebutkan bahwa as-sabiin ini termasuk dari golongan orang Yahudi. Nah, mereka man amana billahi wal yaumil akhir, mereka yang iman dengan kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yang agung, dan tidak akan mendapatkan kecemasan dan ketakutan. Nah, di sini orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa yang mendapat Taurat, mendapat Injil, itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Mereka Yahudi, Nasrani, kaum Nabi Musa, Nabi Isa, dan orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mendapatkan pahala. Begitu arti dalam Al-Quran ini. Karena kaum Nabi Musa tidak semuanya kafir, kaum Nabi Isa tidak semuanya kafir. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang ahli kitab itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang beriman ini yang masuk surga, yang mendapatkan pahala yang agung, yang besar. Seperti pada masa sahabat Abdullah bin Salam, ini termasuk dari ahli kitab. Dia beriman sehingga dia termasuk dari walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir, termasuk dari orang Yahudi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak boleh kita dalam keyakinan kita beriman kepada hanya beberapa saja. Kita orang Islam harus beriman kepada Allah, kepada utusan Nabi Muhammad dan utusan yang lain, kitab Allah dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan pada utusan yang lain. Percaya akan datangnya hari akhir, maka itu berarti dia orang beriman. Jika tidak meyakini salah satunya, hanya meyakini beberapa, maka itu bukan orang beriman, tidak termasuk dalam golongan ini yang mendapatkan lahum ajrun alim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam Al-Quran disebutkan banyak bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan masuk neraka selamanya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima apapun yang mereka berikan. Seandainya mereka memiliki sesuatu, tidak akan bisa mereka menembus diri mereka dari neraka. Ulaika lahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Dan Allah menyampaikan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Dan mereka yang tidak iman terhadap ayat Allah ini, Al-Quran, Taurat, Injil, maka mereka akan mendapatkan siksa yang parah. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna limassana alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Dalam keyakinan orang Kristiani, Allah salah satu Tuhan yang tiga, Isa dan Maryam dan Allah. Trinitas, mau dibahasakan seperti apapun, Trinitas.
Mereka jika tidak berhenti dari apa yang mereka yakini, maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa. Mengatakan Isa itu adalah Allah. Dalam bahasa lain Yesus dianggap sebagai Tuhan. Itu mereka kafir. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Kemudian Isa mengatakan, ketika dikatakan Allah adalah Isa, Nabi Isa mengatakan, hei kaum Bani Israel, menyembahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, atau menganggap Allah memiliki teman, memiliki anak, memiliki apapun perbandingan, maka dia tidak akan mendapatkan surga, diharamkan baginya untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansor. Jelas ini. Jika Anda tidak meyakini ini, namun hanya meyakini ayat yang lain, Anda salah besar. Anda salah paham. Ini jangan dibaca sepotong-sepotong ayat Al-Quran, harus diyakini semua, diimani semua. Penjelasan Al-Quran itu bisa mengambil dari ayat yang lain, ayat Al-Quran difahami dari ayat Al-Quran yang lain, kemudian ayat Al-Quran juga difahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi memahami Al-Quran tidak hanya membaca Al-Qurannya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat saja, tapi lihat dari ayat-ayat yang lain. Kemudian Allah berfirman, inna anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Allah berfirman, saya menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dan supaya kamu menjelaskan isi Al-Quran itu kepada manusia. Jadi penjelasan Al-Quran tidak hanya membaca Al-Quran itu saja, cara memahaminya, tapi harus melihat dari memahami ayat Al-Quran, melihat dari ayat Al-Quran yang lain, dan juga melihat penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Umat Islam memiliki keyakinan, umat Nasrani memiliki keyakinan, umat Yahudi memiliki keyakinan, umat Hindu memiliki keyakinan. Nah, ini keyakinan-keyakinan mereka jangan dicampur baurkan. Orang Kristen memiliki keyakinan selain orang Kristen itu sesat, bahkan dianggap sebagai domba-domba yang tersesat. Yaitu keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Keyakinan saya begini, ya keyakinan Anda begini, tidak usah saling bentrok, tidak usah, tapi cukup menjadi keyakinan kita saja. Anda tidak bisa memaksakan hal itu.